Shalom. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini tertulis di dalam Roma 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang akan kukehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah ungkapan dari seorang Rasul Paulus yang bergumul di dalam hatinya atau di dalam dirinya setiap saat diperhadapkan dengan pergumulan dan harus memutuskan mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam diri Paulus ada dua pertempuran hukum, hukum rohani dan hukum manusia. Itulah yang dipertentangkan di dalam dirinya. Itulah yang terjadi pada diri Paulus. Karena memang hidup ini kita sebagai manusia, pikiran kita masih alami, karena kita hidup di dalam dunia. Nah, bahwa karena itulah bahwa kuasa dosa tidak pernah lelah mencoba menghancurkan kehidupan orang percaya. Iblis dosa tidak pernah diam untuk mencoba menggagalkan kita, menghancurkan kita sebagai orang beriman. Makanya ada dua yang dia pertentangkan di dalam dirinya. Bukan berarti, bukan Paulus bukannya tidak baik, bukan Paulus bukan tidak mengenal yang baik. Sarupa dari sama kita, tatanda dengan tatanda dia lomoni rohani debata. Tetapi karena kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis yang menggerogoti hati kita, yang mau meraung-raung dalam hati kita, akhirnya kita mau berbuat yang tidak baik. Makanya
Jelas dia katakan di dalam ayat 15 sampai 16 ada pergumulan dalam dirinya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi karena godaan yang lain, akhirnya kita mau terbaur dengan hasrat duniawi. Amin. Itu. Satu kita pengen mencoba-coba, ingin mengetahui, ingin dekat, ingin mau seperti yang mau kita inginkan. Tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Sarupa dosangan akan apa sorupani, na merasakan, na mencoba-coba, pengen tahu asa waktu si jonar kubon, songot dia rasana, songot dia tabona, songot dia manuai, mohon ngahudai narko, apakah masalah akan habis? Sarupa doi, alai ternyata holat dabutu sih kita akan dikuasai dengan kegelapan. Gola mana tanda akhirnya dakta boto bemangula akan dengan akhirnya kita selalu dikuasai dengan mau mengisap narkoba. Adulah terus. Jadi ini yang mau ditawarkan kita sebagai manusia yang sudah dibaharui oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus. Mari kita tidak mau dikuasai oleh kuasa iblis itu. Mari kita hidup di dalam peperangan yang dari Tuhan. Walaupun kita hari ini berperang karena dosa itu, melawan maut itu, melawan yang terjadi atas segala dunia ini, kita harus menang. Kita harus syukuri. Bukan berarti Paulus alana soporsea imana, bukan berarti karena iman Paulus tidak kuat. Ale itulah terjadi. Memang itulah di Portibiope saya adong dosongone. Bagaimana kita untuk memperjuangkan imanta asalam tang doha porseaun, asalam tahan uji dohita, diaka keadaan, diaka namasa di tonga-tonga nih nguluta. Dan nama dong karena Paulus adalah orang berdosa. Memang kita semua adalah orang berdosa, tetapi karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kita ini adalah diselamatkan. Gabe jolma naibaruma kita meninggalkan manusia lama. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang penafsir bernama J.I. Becker mengatakan Paulus bergumul dengan dosa bukan karena ia orang berdosa melakukan, atau dia mungkinkah karena ia salah, atau dia sudah dikuduskan oleh Allah. Kita tahu dosa itu membuat kita menjadi mati rasa. Artinya orang yang berdosa itu orang yang selalu melakukan dosa, tetapi tidak pernah merasa, tidak pernah menyadari itu sebagai dosa. Dia mati rasa. Itulah orang berdosa. Tetapi ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diubahkan menjadi manusia baru. Itu bisa kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17. Sehingga kita sangat sensitif dan sangat tidak suka melakukan dosa. Tetapi kita masih hidup dalam daging. Kita masih hidup dalam manusia lama kita yang masih berdosa ini. Disitulah yang harus kita mau terjadi peperangan itu. Keduanya manusia lama kita dan manusia baru kita tarik menarik ke arah yang berlawanan. Mereka bertempur, kita manusia baru ditarik, ditarik di sana. Akhirnya kita mau melakukan dosa. Karena itulah yang terjadi. Dikatakan Paulus dalam khotbah kita hari ini, kita mau melakukan kehendak Allah, tapi juga ditarik melakukan dosa. Idona masa jala idona terjadi di tengah-tengah. Ala nido
Tuhan masih Paulus, dia sadar. Dia di ayat 24 dia katakan di situ, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Isi mana boy? Siapa yang bisa melepaskan aku dari yang terjadi pada kehidupan aku pada saat ini? Yaitu adalah hanya Tuhan. Karena itu andalkan Tuhan. Jangan pernah dilepaskan Tuhan. Makanya dikatakan dalam ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mau lihat marupani di debata na tong mangalehon tuita gogo na mangalehon tuita besok. Orang berhikmat bagi kita. Akhirnya kita semua mengenal dosa dan mengenal apa itu yang baik dan apa yang itu tidak baik. Mau lihat ini sugari dan roh Tuhani buhano so dia mah dan diselamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu buku kecil yang namanya Rohani Colma, manang bahasa Indonesia yang dikatakan hati manusia. Isinya seperti pergumulan batin Paulus. Di buku ini dikatakan, di dalam hati kita ini ada satu tahta yang harus diperjuangkan, yaitu tahta kerajaan yang ada di dalam tubuh kita ini. Tetapi di samping diri dua kekuatan, adong dua kekuatan berdiri di tengah-tengah di jongan ibarat tahun sada donek sirebuton. Kekuatan pertama adalah kekuatan si iblis, dan kekuatan yang kedua adalah kuasa Tuhan Yesus. Dan kedua kuasa itu terus berperang merebutkan tahta yang satu yang ada pada diri kita. Lalu siapa pemenangnya? Isedona Monang memperebutkan tahta yang hanya satu yang berharga di tengah-tengah hidup kita ini. Dikatakan idoksi natajaha di buku si rohani ni jolmai madokon, molo memang itu bergantung pada pemilik hati itu, yang memang adalah yang bergantung pada kita sendiri, yaitu siapa dari kedua kuasa itu paling banyak kita kasih makan, kita kasih makan hati talian mangan molo unggurang do tu iblis rohatta talion diri tau tu iblis tu dosa na tabuto naking na dinggat dohok naroa alay ternyata kita masih memberi diri kita kepada iblis, ya menanglah iblis memperebutkan tahta yang ada dalam diri kita. Alay molong gudang do taleo tu debata tahta manang taleo mangan onggodang debata markite parjupanganta parsauranta parmingguanta dohok mapigihata ni debata akan Tuhan yang menang memperebutkan tahta na adong dihitai. Amin. Alanido godang-godang mah talean marhite akatangyangta unang lupa hita martangyang. Jangan pernah kita lupa untuk pacupang dohok debata. Jangan asa gudang asa monang asa gabe marnapuna harajau kita di banua gijangi. Karena itu andalkan Tuhan di setiap kehidupan kita, karena satu tahta yang berharga di sini. Sadado alai serodo sibolisi memerangi kita. Ulahonan alai dan tertuju hita tu debata taingok ma ido ubahin segodang hati nurani manusia melakukan dosa atau kejahatan. Ita dado isi na sumat boto sudido hita manada na dengkan taboto do sudida dengkan tado do pati parjolo pati padua pati patulu pati popatu 110 taboto do sudai jala taboto do konsekuensinya
kerjakan ini apa nanti konsekuensinya. Ulahon ado artina. Sudah tak bodoh. Alai sibulis iblis tidak senang untuk melakukan kebaikan. Iduna pergumulan ni si Paulus di son, pergumulan rohani ni ibana. Bergumul ibana, asa unang madabu ibana tulusay. Asa unang ala ibana mangulahon akahajahatoni. Kita tahu Paulus latar belakang dia adalah orang jahat. Tetapi setelah dia ditangkap oleh Yesus, kita tahu dia adalah orang yang sangat baik. Seorang pelayan, nah terkenal, ate, nah sangat jujur. Alai dison maibana, dia katakan dia pikir setelah mengikut Yesus, setelah dekat dengan Tuhan Yesus, tantangan rohani itu tidak akan datang. Dan robei pikirannya. Alai ternyata justru semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita banyak mengenal Tuhan, semakin banyak iman kita, semakin disitulah kita dijajah oleh peperangan dari iblis. Amin. Itu di situ kita. Alani jangan lemah, jangan lemah kita. Unak tauloi hisap ni daging, unak tauloi roh ni hita. Alai tauloi ma debata ido ubahin nakid didok mencintai hukum Allah. Cintailah hukum Allah. Mula mencintai hukum Allah berarti dilakukan, dirawat, dijaga, diperjuangkan. Merawat sama seperti merawat cinta kita, agar cinta kita selalu tumbuh menjadi ada respon romantis. Berarti bapak dan ibu ikut mengulahun doakan akhir keromantisan, dan mungkin bui romantis anggo so diulahon keromantisan. Puhado asa romantis anggo sa ulan na berbeda do ulan ini bedo ko na makta ada pada kaya enak. Bagaimana itu asa bui mencintai seperti mencintai hukum Allah ini, seperti kasih Tuhan. Kita harus tunjukkan bagi yang berkeluarga di Pataridahom mak, bagaimana untuk mencintai ate. Ibu tu hamu winangi, hamu perjolo akan tumua sianau sudah tahu bagaimana merawat supaya hubungan selalu langgeng. Ate, molo muru kamata bau nang itordoh tinang pangariti ritiun ate. Sada do peido amata roinat tapi gedokon 10. Bedo dah, itu biasanya yang terjadi. Sada di doa mata 10 tordialusi inata. Ahana gabi terjadi peperangan, ahana gabi terjadi perbedaan, gabi so marsiatusan, gabi marsiatukan. Nah, asa terjadi ini, asa menjalan mencintai harus dipelihara cinta itu. Dan sebagai orang tua, molo muru amanatoras to akayanakon, bau nang dohoti nang marua, pamuruk-murukon. Ayah amat tong dibagala kibana amat ayah amat tong nakipa uben ko nakiwelisan songno manakipa songno nin kan pagalak-galak ko ninatay kan itu sering doi na songoni dipagalak amat tay ujung amat tay ga gala ujung didibas mak pos inna kan. Jadi kalau seorang suami marah untuk lahu mamulahu naringgat to kaya nakot tarupani bahita sebagai orang tua diam. Lo mak seorang bapak dulu untuk mengajari. Nah, buksahita baru buksaya mata rupani baru pemsehita ate. Oh, iyalah kan tadi kan yang dibilang bapak itu kan baik itu supaya kau itu nah menjadi anak yang sukses ya. Supaya bukan bapakmu benci sama kau, tapi justru karena bapakmu itu sayang sama kau. Nah, makanya seperti itu ya. Amin. Napa sebelum hamu be jaga hamuna akake kasih muna. Ate, merawat kan, mencintai hukum Allah, menghulurkan mencintai hukum berarti kan dijaga supaya hubungan itu selalu baik-baik kan. Unang ala ni tabuna rupani mangalangi tu satu sang meredu so ni harga nakaha. Hal ni be yakin na penting ngamuk mo kana di bekoi palaro hepeng mo yang penting enak-enak kinda kan. Ini akan apa sebelum kana posoni lu maksud tu.
Jadi betul-betul lah toh, jaga pelihara. Kalau sudah seperti itu, kekasihmu mencintai kau, kau harus jaga. Kan? Muhammad jaga. Asa unang gabe, adong timbul nama bahen kecewa teh. Songon ni dok ni ede kecewa hiya nau. Tuho ito inna kah? Bayi dah unang kecewa hiya dah. Ay molo nungar ro kecewa mangopung. Dan adong be obat nina kecewa dah. Itu adong. Itu patah hati dok. Ujungnya mau lah, mula napa sebulung mau lo tua ke, saat tu nama tua baru, arang gak hitam mang songoni, duk pe nama tua, buka mang selembaran baru asa arang jom serong akuin nake, duk baru bersedia mai, lau pungopung nama mina gak baru ngidok kepala tuin nate, doli, nama tua nate, ale boru nabo, anak boru nama tua dah ngarok yang hubigi songoni ake, palatung hola tu boru tua wari rokokang, palatung doli, nama tua na anggo boru rakai rok songoni, ate. Jadi ini mau untuk mengingatkan kita selalu untuk hiduplah di dalam diri kita dan biarlah Tuhan yang menguasai hidup kita. Udang ulu hita dikuasai akan asing te. Mulu perupani songon adong mabes eda. Adong di sona belagi kaina sonari banyak yang tertarik kate. Di aka promosi kan itu banyak. Aka hidup mabeni kan kahirna dak bangulu be di diri ni inatai ibadah. Ainu nggak dikuasai oleh promosi itu. Promosi on. Akhirnya lama ibadah terjadi di Tuhan mak semua sudah berlebihan. Tolak be, kan? Ada seperti itu maksudku. Karena ada seorang inang seperti itu inata, ale dan disoni masuk tu, disadui do masuk tu kan? Ada seperti itu. Jadi dong sobui berupani diwasoi bana, ala nunga berupani danga habibana do amat tai. Bahano mau ninna. Be molo nunga ro ibi habir hono. Eke molo nunga dulu honate man. Amu ma joma molo nunga ro. Habibe peri sido honok tu hamu amang bebertangiang mahamu gogo ate. Kanido dan gabi ahani honokku ainu ngai doko ainu ngasongononi nang ngasongononi na ya son kejadian do masuk tu alanya aka promosi no engon. Jadi asal adong iberik promosi yang menarik dirinya itu hor promosi na lewu baga itu hor promosi no baga itu hape nang dipakai dah nang dipakai hula koleksi no di mana di jabunai asal adong tantangan tu kadongan na di beren doang Jakonai HP burjuni halemi HP burjuni yang matami ake inna. Ternyata tidak. Jangan kita mau dikuasai itu maksudnya. Onna songan itu ale tak ingat mak. Si Paulus dia mau melawan itu, dilawan di mana doi? Dia sadar memang dak di diriku au ini mana. Ale mau lihat matuli mata ini mana. Dia ingat Tuhan. Jadi kita pe unang jangan mau. Karena hidup ini mau banyak tantangan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Apalagi karena poso ake. Apalagi yang baru-baru berkeluarga, dibering anek enggak kan? Jadi janganlah, biarlah apa yang ada sama kita itulah kita syukurilah itu. Melihat tema Tuhan. Oh dilihat ko tuwa sonari om mahu pakai, jala om mahu parhacok, itu dah. Dan gabi mabahin aiba, gabi dosa mata dosa tu iba. Terberek kamu madia kones, soya bagak kan? Dakia bagak bejuna, dakia bagak dia, nampi bagak kamu inang contoh nah, dan gabi tertarik kawalan ni asming bagak jasongoni istri ni anggota dewa, nauni kubadang istri ni anggota dewa na udah pangan, kan itu sesuai honok kudo diriku, au songo pelayan, pay detung dah, dan gabi tu horak tu sudah, asa bagak kau menurut tamu inang, nasi cucu hamu piau bagak, anggo suarok kepeku, dan mungkin gadi saku jualok Tuhanku, kan itu kan? Baik udah, memoliati mah rupani di HKBP holano bajuni dia kones merminggu. Oke. Moliati mah. Holano terus. Holano tu dia peiba. Marona peiba na di sondo na sopinaki marona non. Ale mololau hita tu balige. Ba marona peda odo dipake. Baju dia kones holano tu na belua nyon. Asalnya asa ditanda jolmai bawa dia kones itu adalah bataridah dirina orang yang sederhana karena Tuhan itu juga sederhana itu menunjukkan dan nggak semua contohnya itu kamu inang bodoh jarak inang terjadi niuka alai ini menunjukkan ke sana memoliati matu HKBP di bawah songono baju di diakones lau betu nama mati songonon
kan itu lau pe memereng na marsahit songonon ala na sada do bajuku dak ku pakai memereng na marsahit bioda kan itu seandainya ada sosial mololah memereng na marsahit tahu juga ini yang harus saya pakai ini batang daun itu adalah ciri khas diakones ada saya ada bajuku dan mungkin ganti tiap minggu saya menjahit baju orang suruh beres menukepekku naruhaku ujungnya holan marjamita mau pakai ima dengan naik naruhaku amin itu dia nak pola inang moladong nasongod diakones syukurilah itu maksudku syukuri hamuma hamulati hom matuise Tuhani unang arong berperang nakingannya ti dua di bagasan diri ni si Paulusi neng mau diperjuangkan dia portibiodo ada Tuhan ini ya ini yang harus kuperjuangkan rohaniku ini yang harus kuperjuangkan imanku ini yang harus saya perjuangkan bukan dunia ini kalau dunia ini habislah aku kiamatlah aku itu menurutnya si Paulus pokoknya itu yang saya perjuangkan itu bahen nang arta nang hasangapon hamoraon sudah naik hati dan tahu pasabang pasonang roak alai molo dapok nasasadai imaise Tuhan ikan idola itu yang paling utama. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita mengalami pergumulan tentang hal-hal rohani seperti Paulus ini, ingatlah itu bukanlah kelemahan kita, bukanlah tanda kekerdilan iman kita. Justru kita mau mempergumulkan iman kita, disitulah iman kita terus bertumbuh semakin dewasa. Dengan pergumulan batin, pergumulan rohani, itulah iman kita bisa terus bertumbuh. Hanya orang yang memiliki iman yang dewasa lah yang mendapatkan warisan dari Allah, yaitu hidup yang kekal. Karena itu bergumullah dengan rohani kita, bergumul mahita sudah berangkat mahita. Ate pergumulan kita pergumulkanlah itu hari ini. Biarlah Tuhan Yesus selalu ada di dalam diri kita. Mari kita lawan godaan, lawanlah godaan setan akan dia na arong di portibion. Saya kalahkan itu. Biarlah iman saya hanya untuk Tuhan. Kung menang minna ido edeke menang mahita bersama Yesus. Amin. Alanima di pasu-pasu Tuhan tamahita saluhupna laho mangulahon lomoni rohani debata. Amin.